Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru pelaksanaan P3K Jabatan Fungsional Guru di tahun 2022 ini. Kembali kami akan mengabarkan tentang penempatan guru honorer yang sudah lolos passing grade bersumber dari Kemendikbudristek. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silakan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru terkait pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 ini. Oke, baik teman-teman, kita masuk di pembahasan. Jadi berikut ini adalah informasi tentang penjelasan Kemendikbud terkait dengan penempatan P3K 2022 untuk peserta prioritas. Jadi peserta prioritas yang dimaksud adalah prioritas pertama, yaitu untuk guru yang sudah lolos passing grade di tahun 2021, teman-teman ya. Nah, kita coba bacakan. Untuk peserta prioritas tengah ramai dibicarakan. Skema pendataan tenaga honorer tersebut tengah sering dibicarakan. Pada tahun 2022 ini terdapat skema penempatan yang pada dasarnya adalah dibuat untuk tenaga honorer yang sudah lolos passing grade dan pada mekanismenya adalah penempatan secara langsung. Jadi tahun 2022 ini teman-teman ya, terjadi sebuah peraturan yang berbeda dari P3K sebelumnya. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya juga telah menyusun lini masa penempatan P3K tahun 2022. Selain hal tersebut juga terdapat adanya surat edaran yang resmi dikeluarkan oleh Kemenpan RB tentang pendataan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K di tahun 2022. Nah, bulan September tahun 2022 adalah batas akhir waktu penyerahan pendataan tersebut. Oleh karena hal tersebut, Kemendikbud memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Jadi, kalau kita lihat di lini masa, artinya bulan September. Di sini dikatakan September adalah bulan di mana data honorer itu sudah masuk di panitia seleksi. Ini juga berkaitan dengan surat edaran SE yang dikeluarkan oleh Kemenpan ya tentang pendataan honorer yang diangkat menjadi P3K di tahun 2022 ini. Kemudian informasi dari Kemendikbud terdiri dari 3 hal. Informasi terkait hal tersebut dibuat berdasarkan tanya jawab oleh Kemendikbud. Adapun informasi mengenai ketiga hal tersebut antara lain, jadi ada 3 hal pokok yang menjadi pembahasan ya. Yang pertama adalah dijelaskan adanya informasi terkait data formasi dari Pemda yang berasal dari hasil raker atau rapat kerja. Kemudian penanya melihat hasil setting pada aplikasi SIM PGPBK dan ternyata banyak yang maksud dalam keranjang, padahal kuota dari Pemda lebih besar daripada passing grade. Ini permasalahan yang pertama. Padahal kenapa kota Pemda itu besar, kenapa kemudian guru-guru yang passing grade malah masuk di dalam keranjang ya. Kita coba lihat pembahasan berikutnya. Berdasarkan penyampaian dalam raker, bahwa tidak lagi ditinjau dari formasi tetapi kuota, namun pada kenyataannya guru P1 tidak ada formasi, yang artinya setting guru PG tetap menyesuaikan dengan formasi dan tidak mengambil kuota. Kemudian Kemendikbud langsung merespon dengan memberikan penjelasan sebagai berikut bahwa terkait penempatan pada aplikasi SIM P3K dibuat untuk menyusun dan mengatur skema penempatan guru yang telah mencapai passing grade. Penempatan tersebut pada dasarnya ada 2 hal. Yang pertama adalah tersedianya kuota dan yang kedua adalah tersedianya formasi, sehingga Kemendikbud sudah meminta penambahan kuota, akan tetapi Pemda yang mengusulkan. Jadi ini teman-teman ya, terkait dengan penempatan itu ada 2 hal pokok. Yang pertama adalah tentang tersedianya kuota, yang kedua adalah tersedianya formasi. Formasi dalam hal ini adalah formasi
yang diusulkan oleh Pemda. Ketika kuotanya tidak ada, maka tidak bisa. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah yang kedua ini ya, formasinya. Kada kuotanya ada, akan tetapi jika Pemda tidak mengusulkan formasi ya sama saja artinya tidak ada, bohong ya. Nah, kemudian oleh karena itu penempatan masih berdasarkan usulan formasi pada tahun sebelumnya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah terkait dengan pendataan tenaga honorer yang berpengaruh pada rekrutmen P3K tahun 2022 ini. Terkait pada pendataan non-ASN yang telah disampaikan pada edaran Pan-RB mengenai pendataan kembali atau akan ditunda lagi. Artinya secara mudahnya apakah kemudian SE pendataan non-ASN itu akan berdampak kepada pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru ya. Nah, ini kemudian direspon oleh Kemendikbudristek. Jawaban dari Kemendikbud bahwa pendataan tetap seperti SE Kemenpan dan tidak akan berdampak pada pelaksanaan P3K tahun 2022. Ini banyak yang bertanya juga ya terkait dengan hal tersebut. Jadi untuk P3K tetap tidak ada dampaknya dari SE pendataan honorer atau non ASN yang dilakukan oleh PPK melalui surat edaran dari Kemenpan RB yang nanti datanya akan terekam dalam aplikasi BKN ya. Itu tidak akan berpengaruh, tidak akan berdampak pada pelaksanaan P3K tahun 2022, tapi artinya tetap berjalan ya. Kemudian permasalahan ketiga adalah mengenai honorer passing grade, apakah akan sesuai dengan lini masa atau tidak. Hal tersebut menjadi pertanyaan, apakah pelaksanaan akan sesuai dengan lini masa atau timeline yang ditentukan yaitu di bulan Agustus. Nah, kemudian ini artinya mengenai yang PG ya, yang PG apakah nanti akan selesai di lini sesuai lini masa, apakah tidak seperti itu. Nah, dari pertanyaan ini kemudian dijawab bahwa Kemendikbud memberikan respon bahwa pelaksanaan tersebut belum ada informasi terbaru dan akan diinfokan secara resmi. Oleh sebab itu dimohon untuk menunggu karena petunjuk teknisnya akan disosialisasikan lewat laman resmi Kemendikbud yaitu guru-p3k.kemendikbud.go.id. Artinya belum ada kepastian ya. Kalau kita lihat di bulan Agustus, sedangkan Agustus ini sudah berada di pekan yang kedua ya. Pekan kedua di bulan Agustus ya, kita tunggu saja apakah akan diselesaikan yang untuk prioritas pertama itu tetap di bulan Agustus ataukah tidak. Oleh sebab itu para peserta prioritas dimohon untuk sering memperbarui informasi dan berita terkait penempatan tersebut. Peserta prioritas akan melakukan pengecekan pada laman Kemendikbud secara berkala untuk melakukan update informasi mengenai pelaksanaan tersebut. Jadi teman-teman dihimbau untuk yang sudah PG ya, untuk membuka grup ppk.kemendikbud.go.id untuk bisa kemudian melakukan updating data terkait dengan kelanjutan dari peserta prioritas yang pertama. Jika masih ada permasalahan terkait hal tersebut, dapat menanyakan pada Kemendikbud melalui portal media yang telah disediakan sehingga Kemendikbud dapat menjawab berbagai pertanyaan. Kemendikbud juga mengimbau para peserta prioritas untuk sering mengunjungi laman Kemendikbud ya untuk mengikuti perkembangan dari penempatan P3K 2022 tersebut. Nah, ini teman-teman ya informasi terbaru, 3 pertanyaan, 3 permasalahan yang sudah dijawab secara tuntas oleh Kemendikbudristek terkait dengan penempatan P3K tahun 2022 untuk pelamar prioritas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.